Kegunaan bubu pakai nangkap lauk. Alat bambu. Ano ya, rotan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Laras Sakti, biasa dipanggil Laras. Saya berasal dari suku Dayak Barai. Di sini dalam mata kuliah pengenalan budaya ini, saya lebih mempromosikan yaitu suku saya sendiri, yaitu suku Dayak Barai. Suku Dayak Barai ini terletak di Desa Bukit Segalo, Kecamatan Kalenhirir, Kabupaten Sintang. Nah, dalam video kali ini saya mengundang narasumber saya, yaitu ayah saya sendiri, Francisca Nyampai, dan juga kakek saya, yaitu Rantai. Nah, semoga terkesan dengan video saya. Selamat menikmati. Nah, seperti yang teman-teman lihat di atas ini adalah bentuk bubu dari suku Dayak Barai. Bubu ini sendiri terbuat dari bambu dan juga rotan. Nah, dalam proses pembuatannya itu juga tidak terlalu rumit, karena berdasarkan hasil wawancara saya dengan narasumber saya itu sekitar 2 atau 3 hari dalam menyelesaikan bubu secara berturut-turut. Nah, dalam bubu ini biasanya dikasih umpan atau dikasih makanan untuk menangkap ikan itu sendiri. Dan karena di sini di atas itu bolong, jadi bubunya itu akan ditutupi dengan rumput-rumput yang ada di sekitar untuk tempat proses penangkapan ikan. Kemudian yang kedua itu adalah gong. Seperti yang teman-teman lihat di atas ini, itu adalah bentuk gong. Nah, gong ini sendiri di dalam bahasa Dayak Barai dia bernama ketawak. Nah, ketawak ini merupakan salah satu alat musik tradisional yang memiliki fungsi banyak sekali. Yang pertama adalah pengiring pengantin, yang kedua sebagai pengiring musik untuk pengobatan tradisional, yang ketiga itu adalah sebagai pengiring penerimaan tamu, dan yang keempat itu adalah dalam acara-acara adat tertentu yang dimiliki suku Dayak Barai itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya dengan narasumber saya, gong ini tidak diketahui siapa pembuat atau siapa penciptanya. Yang jelas itu gong itu adalah salah satu alat tradisional yang mereka miliki, yang sampai sekarang itu masih dilestarikan. Kemudian untuk gong ini sendiri, dia itu terbuat dari besi. Besinya itu pun terbuat dari besi yang zaman dahulu. Nah, gong ini memiliki 12 tingkatan. Dalam 12 tingkatan ini, dia memiliki bunyi yang berbeda-beda. Nah, lalu yang ketiga itu adalah ani-ani atau yang disebut ketam. Nah, ani-ani ini dalam bahasa Dayak Barai sendiri yaitu adalah pengantin. Seperti yang teman-teman lihat di atas ini, tentunya kita yang sebagai anak petani itu pasti memiliki pengantin ini. Namun yang membedakannya itu sendiri adalah bahan yang diperlukan. Kalau untuk Dayak Barai itu sendiri, pengantin ini digunakan sebagai untuk memanen padi. Nah, setiap tahunnya itu digunakan selalu ada setiap tahunnya. Kemudian pengantin ini terbuat dari barang bekas seperti kaleng bekas atau bahkan seng bekas. Lalu untuk tangkainya itu sendiri menggunakan bambu. Nah, dalam suku Dayak Barai setiap orang tua pasti memiliki pengantin tersebut. Yang keempat itu adalah sumpit, atau orang suku Dayak Barai sebut itu adalah sangko. Seperti yang teman-teman lihat di atas ini adalah bentuk sumpit atau sangko tersebut. Nah, sumpit atau sangko merupakan salah satu alat tradisional yang dimiliki suku Dayak Barai yang digunakan untuk peperangan pada zaman dahulu. Biasanya di suku Dayak Barai, sumpit digunakan untuk betonong. Betonong itu adalah salah satu pengobatan tradisional yang mereka miliki. Kemudian sumpit ini atau sangko ini terbuat dari tebelian. Tebeliannya itu adalah tebelian yang pada orang zaman dahulu. Kemudian yang tajam di ujungnya itu terbuat dari besi yang ditempa. Nah, sangko ini sendiri atau sumpit ini merupakan salah satu alat peperangan yang sudah langka zaman sekarang. Karena yang berdasarkan hasil wawancara saya dengan narasumber saya, sangko ini dia itu hanya ada beberapa orang yang memilikinya karena kelangkaan dari barang ini atau benda ini. Kemudian yang kelima itu adalah gasing. Gasing ini merupakan salah satu alat permainan tradisional. Gasing ini disebut juga sebagai gasing di daerah suku Dayak Barai.
Seperti teman-teman lihat di atas ini, itu adalah bentuk dari gasing. Nah, dalam gasing ini mereka memainkan pada musim panen padi. Gasing ini terbuat dari kayu yang diolah sedemikian rupa hingga menjadi halus. Biasanya mereka memainkan gasing itu anak-anak, namun dalam suku Dayak Barai itu sendiri, orang tua dan remaja itu pun tidak kalah untuk dalam memainkan gasing tersebut. Mereka berlomba-lomba untuk mempertahankan gasing mereka siapa yang akan mati duluan. Kemudian yang keenam itu adalah siri. Siri ini dalam bahasa Dayak Barai itu disebut suwe. Nah, seperti yang teman-teman lihat di atas ini, itu adalah bentuk siri atau suwe. Dalam suku Dayak Barai, suwe atau siri ini merupakan daun herbal yang sangat banyak manfaatnya, di mana daun ini biasanya terdapat di hutan belantara. Daun siri ini bisa dikonsumsi dengan pinang. Selain itu juga, daun sirih juga sangat berguna untuk daerah kewanitaan. Di daerah suku Dayak Barai itu sendiri, daun sirih digunakan untuk pengobatan dan dikonsumsi dengan pinang. Yang ketujuh itu adalah kunyit. Kunyit ini sendiri disebut dengan kasai di dalam suku Dayak Barai. Seperti yang teman-teman lihat di atas ini adalah bentuk kasai. Nah, kunyit atau kasai merupakan tumbuhan yang sering kali kita temukan dan seringkali digunakan dalam bumbu-bumbu masakan. Tentunya teman-teman wanita pasti tahu mengenai kunyit ini. Kemudian kunyit ini sendiri memiliki banyak manfaat. Nah, di sini narasumber saya mengajak saya untuk mengenal kunyit ini sebagai pengobatan herbal melalui kunyit. Pengobatan herbal melalui kunyit dapat digunakan sebagai yang pertama itu adalah penambahan air susu ibu yang baru saja melahirkan. Kemudian yang kedua, pengobatan luka. Kemudian yang ketiga itu adalah penyembuhan untuk perut yang kram. Dan yang keempat itu adalah sebagai obat sakit kepala. Adapun dalam pengobatannya itu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama itu hanya dioleskan. Ketika kepala sakit disemburkan. Untuk ibu hamil itu biasanya orang suku Dayak Barai itu adalah dilakukan dengan cara diparut dulu kunyitnya, kemudian mereka peras, airnya diminum. Kemudian untuk perut kram, dia disembur atau disembur ke bagian yang sakit. Nah, kalau untuk luka biasanya dioleskan saja. Dan yang kedelapan itu adalah tanggu. Tanggu ini merupakan salah satu alat untuk menangkap ikan. Dalam bahasa Dayak Barai itu sendiri disebut dengan mentilin. Seperti yang teman-teman lihat dari sini, ini adalah mentilin atau tanggu. Nah, tanggu ini digunakan untuk memansai atau mencari ikan dan udang. Tanggu ini terbuat dari rotan dan juga bambu yang sudah dihaluskan. Orang-orang Barai biasanya setiap tahun kalau musim kemarau, mereka mengadakan yang namanya menubah atau menimba air. Nah, ketika mereka menimba, tanggu ini atau mentilin dalam suku Dayak Barai tersebut digunakan setiap saat. Kemudian lesung. Seperti yang teman-teman lihat, lesung ini dalam bahasa Dayak Barai itu adalah losong. Losong atau lesung adalah alat penumbuk padi pada orang zaman dahulu. Namun, lesung ini berbentuk lubang di tengah-tengahnya. Di suku Dayak Barai sendiri, lesung ini masih digunakan. Mereka menggunakannya untuk menumbuk padi menjadi beras. Selain itu juga, lesung digunakan untuk menumbuk daun singkong atau ketan dan juga baham atau yang disebut dengan emping. Kemudian yang ke-11 itu adalah tuak. Orang Barai sebut itu adalah tuak. Nah, tuak ini merupakan minuman khas Kalimantan yang anak muda zaman sekarang sebut yaitu adalah susu Kalimantan. Namun di setiap daerah ada yang berbeda-beda. Dalam suku Dayak Barai sendiri, tuak merupakan ketan yang difermentasikan menggunakan ragi atau orang Barai sebut wagi. Proses dari ketan menjadi tuak yaitu melalui cara pertama. Ketan dimasukkan seperti memasak nasi. Kemudian yang kedua itu tunggu ketan hingga dingin. Kemudian yang ketiga itu ragi ketan yang sudah dingin.
Kemudian yang keempat itu masukkan ketan ke dalam ember atau ke dalam wadah yang cukup besar. Setelah itu tunggu beberapa minggu, ketan itu akan menjadi tua. Itu adalah proses pembuatan ketan. Tentunya ketan ini mengandung alkohol yang cukup tinggi jika diminum secara berlebihan. Namun dalam suku Dayak Barai ini sendiri, tuak ini sangat digunakan dalam acara adat-adat, terutama dalam adat, misalnya acara adat Gawai Dayak. Itu adalah minuman yang harus dibuat dalam acara tersebut. Kemudian yang ke-12 itu adalah kue mendut aka bugis ketan. Yang disebut orang Barai adalah wompa. Nah, wompa ini merupakan makanan tradisional dari suku Dayak Barai, di mana wompa itu merupakan makanan khas orang suku Dayak Barai. Wompa itu terbuat dari ketan yang sudah dihaluskan, kemudian dicampurkan dengan air sehingga mudah dibentuk. Isi di dalamnya diisi dengan kelapa yang sudah digahai atau dioseng. Wompa biasanya dibuat saat acara besar, misalnya gawai adat suku Dayak Barai. Wompa dibungkus menggunakan daun pisang, dan daun pisang itu pun yang dipilih, yaitu daun pisang nipah. Kemudian yang ke-13 itu adalah tikar kajang. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah tikar kajang. Tikar kajang disebut juga orang Barai layan. Layan adalah salah satu alat pertanian. Layan ini memiliki fungsi untuk menjemur padi yang basah. Selain itu, untuk alas pun bisa digunakan. Layan itu terbuat dari daun kajang yang telah dibersihkan dari durinya dan dikeringkan sehingga menjadi lebih halus. Layan juga mudah dibentuk dan proses pembuatannya sekitar 2 hari. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan narasumber saya, layan ini biasanya kita temukan saat sudah mendekat hari-hari orang memanen padi. Karena itu akan digunakan untuk menjemur padi yang basah. Alat sadap karet. Seperti yang kita lihat teman-teman, gambar di atas ini adalah alat sadap karet yang orang Barai sebut peso. Peso ini merupakan alat pertanian untuk menoreh karet. Masyarakat Dayak Barai mayoritasnya adalah sebagai penoreh atau petani karet. Oleh sebab itu, masyarakat di suku Dayak Barai itu rata-rata memilikinya. Peso ini sendiri terbuat dari kayu dan besi, dan proses pembuatannya ditempa dan dibentuk sedemikian rupanya, sehingga memudahkan dan memberikan nyamanan kepada seorang penoreh karet. Takin. Takin adalah salah satu alat pertanian yang juga digunakan untuk memanen padi. Seperti teman-teman itu lihat di sini, bentuk takin. Takin ini terbuat dari rotan yang merupakan bahan alam yang sering kita temui. Takin ini ukurannya lebih besar sehingga cukup dalam membawa barang. Takin ini selain digunakan untuk mengangkut padi atau membawa padi, dia juga digunakan untuk membawa barang-barang ke ladang, ataupun bisa digunakan untuk orang mencari sayur. Itu adalah manfaat takin sendiri. Nah, dalam proses pembuatannya takin ini cukup lama karena memiliki kerumitan dalam memayarnya. Takin ini memiliki telinga. Telinga itu berguna untuk kita menyimpan tali di situ supaya mudah kita gendong. Kemudian yang ke-16 itu adalah kampel. Seperti teman-teman lihat di sini, ini adalah bentuk kampel dari orang suku Dayak Barai. Di suku Dayak Barai itu merupakan alat yang digunakan untuk membawa barang-barang kecil, dan biasanya digunakan untuk mereka menoreh. Karena ukuran yang kecil memudahkan mereka untuk beraktivitas dan bergerak dalam menoreh. Nah, kampel ini sendiri tidak jauh beda dengan takin, manfaatnya dan fungsinya. Namun yang membedakannya itu adalah proses pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan. Kalau proses pembuatan itu sendiri, takin ini tidak mengalami kerumitan karena dia tidak banyak bentuknya. Namun bahan yang digunakan ini adalah tumbuhan senggang. Tumbuhan senggang ini banyak sekali kita temui di daerah hutan-hutan terpencil. Bisa kita lihat di dalam hutan
Tumbuhan senggang ini sangat banyak kita jumpai. Kemudian yang ke-17 itu adalah rembai. Rembai atau orang barai sebut adalah rembai. Seperti teman-teman lihat di sini, rembai ini memiliki nilai jual walaupun dia adalah tumbuhan liar. Rembai ini memiliki rasa yang asam dan manis sehingga membuat anak-anak menjadi suka. Namun ketika terlalu banyak mengonsumsi rembai ini akan membuat perut kita menjadi kembung. Selain anak-anak, orang tua remaja juga ikut menikmati rembai ini. Rembai ini bisa dijual dengan harga 2.000-an biasanya di pasar besar. Nah, rembai ini sendiri bisa dimasak kulitnya menjadi masakan atau sayur yang cukup enak. Kemudian yang ke-18 itu adalah tebedak atau orang suku Daya Barai sebut tebodak. Seperti teman-teman lihat di sini, ini adalah bentuk dari tebedak. Mirip sekali dengan nangka, bukan? Namun yang membedakannya itu adalah kulitnya. Kulit tebedak itu lebih tipis daripada nangka. Nah, rasanya pun juga berbeda. Rasa buah tebedak itu tidak terlalu menyengat ketika dimakan. Namun baunya yang sudah masak itu sangat menyengat ketika dimakan. Nah, selain dari itu tebedak juga bisa dijadikan sayur. Bijinya berdasarkan hasil narasumber saya bilang kepada saya bahwa bisa dikonsumsi. Bijinya ini bisa dikonsumsi dengan cara direbus dan juga digoreng atau juga bisa dibakar. Tempoyak atau orang suku Barai sebut tempuyak. Seperti gambar di atas ini. Tempuyak adalah salah satu makanan dari sekian banyak makanan Dayak. Dalam suku Daya Barai, tempoyak merupakan makanan favorit setiap masyarakat di sana. Tempoyak merupakan olahan dari durian yang dikupas dari bijinya, kemudian diberi garam lalu didiamkan sekitar 3 minggu, sehingga warnanya menjadi kecoklatan. Dan rasa dari tempoyak ini sendiri yaitu asam manis. Kemudian yang ke-20 itu adalah put kasang atau orang suku Daya Barai sebut adalah jukot. Seperti yang digambar di sini, jukot adalah salah satu makanan yang dimiliki suku Daya Barai. Jukot ini merupakan ikan yang difermentasikan menggunakan nasi dan garam. Kemudian didiamkan beberapa hari sehingga menjadi asam, lalu dimasak dengan minyak, lalu siap disajikan. Jukot ini bisa dimakan dengan diiringi lalapan seperti lalapan daun kesini. Bawang Dayak. Seperti gambar atas ini. Tentunya tidak asing, bukan teman-teman? Bawang Dayak ini sangat sering kita jumpai karena tanaman ini adalah tanaman khas dari kekayaan yang dimiliki oleh suku Dayak. Suku Dayak Barai merupakan salah satu memiliki tanaman ini. Untuk daerah suku Dayak Barai, mereka menggunakan bawang Dayak ini sebagai lalapan, sebagai juga obat dan juga dijadikan sayur. Bawang Dayak juga bisa dibuat menjadi sirup dan rasanya juga enak. Kemudian yang ke-22 itu adalah jamur sawit. Di sini lihat teman-teman, bulat sawit kata orang suku Daya Barai. Orang suku Daya Barai sekali lagi mereka menyebutnya adalah bulat sawit. Bulat sawit adalah sejenis jamur yang bisa dikonsumsi, namun ada efeknya. Jika tidak dicuci dengan bersih, jamur itu bisa beracun. Jamur ini tumbuh di dekat sekitar pohon sawit. Itulah yang menyebabkan beracun, karena pohon sawit itu memiliki pupuk-pupuk yang terlalu banyak. Kemudian yang ke-23 itu adalah kulit kapua. Seperti di sini, teman-teman bisa lihat ini adalah kulit kapua, atau orang suku Daya Barai sebut kulit kepua. Kepua adalah tumbuhan besar dari suku Daya Barai yang memiliki fungsi sebagai pembuatan baju tarian, baik baju tarian laki-laki maupun perempuan. Kepua ini sering sekali kita temukan di daerah Daya Barai. Nah, untuk kepua ini sendiri kita bisa mendapatkannya di hutan belantara, karena tumbuhan ini cukup tidak terlalu langka. Selain itu, buah kepua bisa juga dimakan dan dinikmati. Kucai. Yang ke-24 itu adalah kucai. Seperti teman-teman lihat di sini, bawang kucai, orang Barai sebut. Bawang kucai adalah tanaman yang banyak sekali di daerah suku Daya Barai.
di mana di suku Dayak Barai kucai ini dimanfaatkan sebagai sayur. Bawang pucai ditanam di daerah pegunungan. Selain dijadikan sayur, bawang pucai juga dijadikan lalapan untuk makan. Yang ke-25, pakis merah. Seperti teman-teman lihat di sini, atau orang suku Dayak Barai sebut pakok nait. Pakok nait adalah sejenis tanaman liar yang sangat banyak dimanfaatkan. Pakis ini rasanya sangat enak. Pakis ini berwarna merah dan dimana di dalamnya sangat potensi untuk mengatasi penyakit anemia atau kekurangan zat besi. Dan juga dalam pakis ini mengandung vitamin C di dalamnya, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi. Selain harganya terjangkau, pakis ini juga bisa kita cari di dalam hutan-hutan yang belantara dan sangat mudah kita temukan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan.